Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Alvira dengan NIM 2312433. Sini saya akan mempresentasikan mata kuliah SPI yang berjudul Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang nama lengkapnya adalah Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Marzubah adalah salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai salah satu ulama besar dalam mazhab fikih Hanafi yang merupakan salah satu dari 4 mazhab fikih ulama dalam Islam Sunni. Imam Abu Hanifah tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan perdebatan intelektual di Kufah, yang pada saat itu merupakan pusat dia belajar dari ulama-ulama terkemuka pada masanya, seperti Muhammad bin Abi Sulaiman dan Ibrahim. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 699 Masehi di Kufah, Irak, dan wafat pada tahun 767 Masehi. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan keagamaan. Kecerdasan dan keulatannya dalam mempelajari ilmu agama membuat dihormati dan diakui oleh banyak sekali ulama sezamannya. Imam Abu Hanifah juga dikenal karena integritas dan keteguhan prinsipnya. Beliau menolak tawaran jabatan politik dan penguasa pada masanya karena meyakini bahwa kebebasan dan independensi dalam menjalankan fungsi keagamaan lebih penting daripada kedudukan politiknya. Selain sebagai ulama dan mujtahid, Imam Abu Hanifah juga dikenal sebagai seorang dermawan yang gemar memberikan sedekah kepada fakir miskin dan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Warisan intelektual dan spiritual yang beliau tinggalkan terus mengaruhi pemikiran dan praktik keagamaan umat Islam hingga saat ini. Keistimewaan Abu Hanifah terletak pada metodologi dan pendekatannya dalam menyusun hukum-hukum fikih berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Pendekatannya yang cermat dan logis membuat mazhab Hanafi banyak diikuti di wilayah-wilayah seperti Asia Tengah, India, Pakistan, dan beberapa bagian Afrika. Imam Abu Hanifah juga terkenal karena kecerdasannya dalam bidang fikih atau hukum Islam dan keadilan. Beliau dikenal sebagai hakim yang adil dan bijaksana. Imam Abu Hanifah juga sangat tekun dan menimba ilmu, dan beliau memiliki banyak murid yang kemudian melanjutkan warisan ilmunya. Selain sebagai ahli fikih, Imam Abu Hanifah juga dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses. Meskipun sibuk dengan urusan dagang, beliau tetap memberikan waktu yang cukup untuk menuntut ilmu dan memberikan fatwa kepada umat Islam. Imam Abu Hanifah juga sangat dihormati oleh semua umat Islam karena kebijakannya dan
dedikasinya dalam memahami serta mengajarkan ajaran Islam. Mazhab Hanafi yang beliau didirikan menjadi salah satu mazhab yang paling banyak dianut di dunia Islam, terutama di wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan. Imam Abu Hanifah memiliki pandangan yang sangat cermat dan terperinci tentang hukum dalam Islam. Beliau dikenal karena pendekatannya yang rasional dan metodis dalam memahami serta menetapkan hukum-hukum Islam. Imam Abu Hanifah percaya bahwa hukum-hukum Islam harus dipahami dan diterapkan dengan memperhatikan konteks sosial, keadilan, dan kemaslahatan umat. Salah satu prinsip utama dalam pandangan hukum Imam Abu Hanifah adalah keadilan. Beliau meyakini bahwa hukum Islam harus adil dan seimbang, tidak hanya berdasarkan teks-teks. Imam Abu Hanifah juga menekankan pentingnya ijtihad atau penelitian dan analisis dalam menetapkan hukum. Qiyas atau analogi sebagai metode untuk menghadapi perkembangan zaman dan masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam teks-teks hukum klasik. Pandangan hukum Imam Abu Hanifah telah memberikan kontribusi yang besar dalam mengembangkan fikih Islam dan menjadi landasan bagi mazhab Hanafi yang dianut oleh jutaan umat Islam Muslim di seluruh dunia ini. Imam Abu Hanifah juga memiliki pandangan yang sangat penting terhadap konsep ijtihad dalam menjelaskan hukum Islam. Beliau sangat mendukung penggunaan ijtihad sebagai metode untuk merumuskan hukum-hukum Islam dalam konteks yang berubah dan kompleks. Imam Abu Hanifah juga meyakini bahwa ijtihad merupakan bagian integral dari proses pemahaman dan aplikasi hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan umat Islam. Imam Abu Hanifah memandang ijtihad sebagai upaya intelektual yang cermat dan berhati-hati dalam menghadapi masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam teks-teks hukum klasik itu. Beliau meyakini bahwa ijtihad harus didasarkan pada pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran, hadis, prinsip-prinsip syariah serta pemahamannya kontekstual terkini. Selain itu juga Imam Abu Hanifah juga menekankan pentingnya kualifikasi dan keahlian yang tinggi bagi seorang mujtahid atau ahli ijtihad. Dalam melakukan ijtihad, beliau memandang bahwa proses ijtihad harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kesadaran akan risiko kesalahan, serta keterbukaan terhadap perbedaan pendapat dalam rangka mencapai keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan pandangan yang rasional dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, Imam Abu Hanifah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan konsep ijtihad dalam fikih Islam, yang kemudian menjadi salah satu landasan penting dalam mazhab Hanafi. Ijtihad Imam Abu Hanifah memiliki banyak yang signifikan pada praktik hukum Islam saat ini.
terutama bagi para penganut mazhab Hanafi. Kontribusi beliau dalam mengembangkan konsep ijtihad telah memberikan landasan yang kuat bagi fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman dan kondisi sosial yang beragam. Salah satu cara di mana ijtihad Imam Abu Hanifah mengaruhi praktik hukum Islam saat ini adalah melalui metodologi hukum Hanafi yang berbasis pada rasionalitas, keadilan, dan kemaslahatan umat. Para fuqaha atau ahli fikih yang mengikuti mazhab Hanafi cenderung menggunakan pendekatan ijtihad yang lebih inklusif dan toleran terhadap perbedaan pendapat serta lebih terbuka terhadap konteks sosial dan budaya yang beragam. Selain itu, prinsip-prinsip ijtihad Imam Abu Hanifah seperti qiyas atau analogi dan istihsan, penilaian yang masuk akal, telah menjadi metode penting dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang kompleks dan baru dalam masyarakat modern. Para ulama Hanafi masih menggunakan warisan ijtihad Imam Abu Hanifah sebagai pedoman dalam memberikan fatwa dan menafsirkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, ijtihad Imam Abu Hanifah tidak hanya memengaruhi praktik hukum Islam saat ini di kalangan penganut mazhab Hanafi, tetapi juga memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam pengembangan fikih Islam secara keseluruhan. Imam Abu Hanifah memiliki pandangan yang sangat penting tentang pendidikan dalam Islam. Beliau sangat vokal dalam mempromosikan pentingnya pendidikan dan pengetahuan dalam kehidupan umat Islam. Imam Abu Hanifah meyakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk memahami ajaran Islam dengan baik serta untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam secara keseluruhan. Imam Abu Hanifah juga menekankan pentingnya penekanan pada akal atau reason dalam pendidikan. Beliau percaya bahwa akal yang sehat dan pengetahuan yang luas merupakan sarana untuk memahami ajaran agama dengan lebih baik, serta untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dalam masyarakat. Imam Abu Hanifah juga mengajarkan bahwa pendidikan harus menjadi hak setiap individu tanpa memandang status sosial atau latar belakang ekonomi. Selain itu, Imam Abu Hanifah juga menekankan pentingnya etika dan moral dalam pendidikan. Beliau meyakini bahwa pendidikan Islam tidak hanya tentang memahami teks-teks suci, tetapi juga tentang membentuk karakter yang baik dan bertanggung jawab. Imam Abu Hanifah memandang bahwa pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan kesederhanaan, toleransi. Dengan pemikiran yang inklusif dan progresif tentang pendidikan dalam Islam, Imam Abu Hanifah memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan Islam pendidikan Islam yang holistik dan berdaya guna bagi umat muslim. Pemikiran beliau tentang pendidikan masih dihargai dan dijadikan pedoman oleh banyak orang dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Islam di seluruh dunia. Imam Abu Hanifah juga memberi pendapat tentang peran guru dalam pendidikan Islam. Beliau menganggap guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing dan membentuk karakter pada murid. Imam Abu Hanifah meyakini
bahwa guru memiliki peran penting dalam mentransmisikan pengetahuan agama, nilai-nilai, serta etika kepada generasi muda saat ini. Imam Abu Hanifah menekankan bahwa seorang guru harus menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Beliau memandang bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya tergantung pada pengetahuan yang diajarkan, tetapi juga pada keteladanan dan integritas moral guru Islam. Imam Abu Hanifah mengajarkan bahwa seorang guru harus memiliki sifat-sifat seperti kesabaran, kebijaksanaan, keadilan, dan serta kasih sayang terhadap murid-muridnya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.